lagi dengan saya Retno Novianti. Hari ini saya akan membahas mengenai rekomendasi buku. Jadi ada beberapa buku yang saya baca. Kebetulan hari ini saya akan membahas mengenai buku non-fiksi. Buku ini saya rekomendasikan, kenapa? Karena pada dasarnya buku tersebut mengubah hidup saya tentang cara pandang saya terhadap kehidupan. Buku pertama yang akan saya bahas adalah Rahasia Magnet Rezeki. Bagi kalian yang mengikuti telegramnya Pak Nas pasti tahu banget dengan buku ini. Ya, buku ini dikarang oleh Pak Nasrullah yang kebetulan mempunyai channel sendiri mengenai magnet rezeki. Jadi di dalam buku ini Pak Nas berkisah tentang pengalaman hidupnya sekaligus merangkum kisah-kisah orang-orang yang mengikuti kelasnya. Jadi di dalam ini sebuah rangkuman yang bagus sekali menurut saya, terutama bagi kamu yang hidupnya masih sangat berantakan. Kenapa saya sebut berantakan? Di sini disebut rahasia magnet rezeki. Jadi magnet itu kan menarik ya. Jadi gimana sih caranya kita menarik rezeki kita? Padahal kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, tapi kenapa ya rezeki kita kok masih segitu-segitu aja ya? Istilahnya rezeki kita kok nggak kayak orang lain ya. Mungkin dari yang saya baca di buku ini, perisai kamu itu terlalu tebal. Jadi pada saat rezeki yang datangnya seperti air bah itu nggak nyampe ke kamu. Jadi kayak istilahnya ada hujan turun, kamu pakai payung, udah gitu pakai jas hujan, gimana kamu mau basah, kan? Jadi perisai rezeki itu berupa apa sih sebetulnya? Perisai rezeki itu berupa dosa. Nah, sadar nggak kamu dosa kamu itu seberapa banyak selama ini? Sudah bertobat belum? Sudah meminta maaf belum? Jadi usahakan kalau memang mau rezekinya banyak datang ke kita, introspeksi diri sendiri dulu. Masih banyak dosa nggak sih? Nah, itu perisai rezeki yang paling mutakhir, sehingga rezeki yang datangnya berlimpah itu nggak sampai ke kita. Di buku ini dijelaskan kiat-kiat gimana sih kita biar dosa-dosa yang kita sadari atau nggak kita sadari itu nggak sampai ke kita lagi. Gimana sih kiat-kiat kita supaya rezeki yang datangnya berlimpah itu sampai ke kita? Istilahnya kita punya rumah, terus pintunya kita tutup. Ada kurir nih mau ngantarkan paket itu berupa paket rezeki, tapi kita nggak mau buka pintunya. Gimana paket itu sampai kita? Selain itu di sini juga akan dibahas masalah rezeki itu datangnya nggak sendirian. Jadi di dalam rezeki itu ada apa ya istilahnya? Ada bungkusnya seperti permen. Kamu kalau mau makan permen, kamu buka dulu kan bungkusnya. Bungkusnya itu apa? Salah. Jadi masalah sama rezeki itu bagi kamu yang hidupnya belum istilahnya apa ya, kok masih kayak gini aja, kok seperti ini saja, kamu wajib baca buku ini, wajib. Dan buku selanjutnya yang kedua, hari ini saya akan bahas dua buku ya. Yang kedua adalah bukunya Marie Kondo. Ini bukunya terkenal sekali loh, bahkan sudah tercetak 5 juta kopi di seluruh dunia. Seorang Dewi Lestari, dia merekomendasikan buku ini, dan dia juga yang meminta pihak Bentang Pustaka untuk melamar buku ini supaya terbit di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Awalnya saya mengikuti Instagram. Di sana dia Instagram ini bukan artis sih, dia seorang home decor. Jadi dia hobinya mendekor rumah, mendekorasi rumah, menata perintilan rumah, biar gimana sih rumahnya itu cantik. Terus suatu ketika dia ngepost buku ini, terus dia ceritakan awalnya dia terinspirasi untuk menata rumahnya supaya lebih cantik, supaya lebih kelihatan praktis, luas, itu karena setelah membaca buku ini. Awalnya sih saya pikir bagus juga ya, jadi saya beli buku ini online. Saya minta seorang teman untuk membelikan, baru dikirim ke saya.
Nyatanya setelah buku ini saya baca, bukan cuma barang di rumah saya saja yang terorganisir, tapi hidup saya juga. Jadi buku ini saya sangat rekomendasikan buat kamu yang merasa hidupmu masih sangat berantakan sekali. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata setelah mengikuti istilahnya tips yang Marie Kondo berikan di sini, setelah saya memilah barang-barang saya, setelah saya menyingkirkan yang tidak perlu, ternyata bukan barang saya saja yang berkurang, tapi hidup saya pun istilahnya emosi negatif, hal-hal yang nggak penting buat hidup saya itu juga terhapus, jadi ikut pergi juga. Jadi setelah membaca buku ini, dampaknya luar biasa saya bilang untuk diri saya. Saya membacanya pun udah bukan sekali dua kali, udah berkali-kali, karena kadang membaca sekali itu mungkin cuma 20% yang di kepala ya kan. Jadi nanti saya baca lagi, oh saya menemukan, oh sebetulnya harus begini. Jadi buku ini bukan hanya menata barang yang terlihat mata, tapi juga menata cara berpikir saya, menata emosi saya, sekaligus menata bagaimana sih saya memplanningkan atau hidup ini harus mau seperti apa sih. Terus selain itu, dari buku ini juga saya mengerti satu hal, bahwa apapun yang kamu sukai itu bisa menjadi pekerjaan. Di dalam dunia ini ada sih yang namanya pekerjaan berberes rumah. Berberes rumah itu mungkin kita pikirnya membantu kali ya, yang membereskan rumah, dan gaji pembantu itu seberapa sih. Tapi ternyata seorang Marie Kondo membuktikan dia dari kecintaannya membereskan rumah, kecintaannya membereskan barang, dia menjadi seorang konsultan. Dan untuk menyewa jasanya saja, kita kalau mau manggil dia nih, mau diajak ke rumah, mau istilahnya konsultasi, gimana sih ini barang saya ini seperti ini, itu sampai 3 bulan loh nunggunya, masa tunggunya, karena saking larisnya. Jadi dari buku ini saya juga belajar jangan remehkan apapun hobi kita, karena hobi kita juga bisa menghasilkan asal kamu tekun. Oke, dari sini dari 2 buku ini kenapa saya rekomendasikan, karena 2 buku ini benar-benar mengubah cara pandang saya mengenai hidup, mengenai hubungan saya dengan lingkungan, hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan barang-barang yang sepertinya barang mati. Ternyata di situ kita bisa ajak bicara minimal katakanlah terima kasih ya sudah menemani saya. Itu rasanya lega sekali di sini. Mereka itu berjasa loh meskipun benda mati. Jadi buat kamu yang lagi menata hidup, yang lagi memulai sebuah kehidupan baru, yang lagi berproses, saya anjurkan untuk membaca 2 buku ini. Oke, dari saya ulasan mengenai 2 buku yang sangat direkomendasikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih karena menonton channel saya. Jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu